Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak. Merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Terdapat banyak definisi mengenai bullying, terutama yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual. Namun dalam hal ini dibatasi dalam konteks school bullying atau bullying di sekolah. Bullying dapat dikelompokkan menjadi 1. Kontak fisik langsung, seperti tindakan memukul, menggigit, dan merusak barang yang dimiliki orang lain. 2. Kontak verbal langsung, tindakan mengancam, mempermalukan, dan menyebarkan gosip. 3. Perilaku nonverbal langsung, tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, serta menampilkan ekspresi muka yang merendahkan. 4. Perilaku nonverbal tidak langsung, berupa tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, serta sengaja mengucilkan atau mengabaikan dan mengirimkan surat kaleng. Yang kelima, cyberbullying, tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik. Dampak dari bullying yaitu dapat mengancam setiap pihak yang terlibat. Bullying dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak. Pada kasus yang berat, bullying dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal seperti bunuh diri dan sebagainya. Dampak dari bullying adalah 1. Dampak bagi korban, berupa depresi dan marah, serta rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik siswa, menurunnya skor tes kecerdasan dan kemampuan analisis siswa. 2. Dampak bagi pelaku. Pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan. Tipikal yang berwatak keras, rendah marah atau mudah marah, dan impulsif serta toleransi. Dan ketiga, dampak bagi siswa lain yang menyaksikan bullying. Jika bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, takut menjadi sasaran berikutnya dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam tanpa melakukan apapun, dan yang paling parah, mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Maka dari itu, stop bullying. Terima kasih. 2. Permasalahan. 1. Anak yang memiliki kontrol diri yang rendah berpotensi menjadi pembuli karena sebelumnya menjadi korban kekerasan dan menganggap dirinya selalu terancam dan biasanya bertindak menyerang sebelum diserang. Tidak memiliki perasaan bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan, serta selalu ingin mengontrol dan mendominasi dan tidak menghargai orang lain. Mereka melakukan bullying sebagai bentuk balas dendam. B. Korban bully berkaitan dengan ketidakmampuan atau kekurangan korban dari aspek fisik, psikologi, sehingga mereka dikucilkan. 2. Keluarga permisif terhadap perilaku kekerasan yang ditunjukkan dengan orang tua yang sering bertengkar dan melakukan tindakan yang agresif, serta tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik. 3. Teman sebaya yang menjadi supporter atau penonton yang secara tidak langsung membantu pembuli memperoleh dukungan kuasa, popularitas, dan status. 4. Sekolah. Lingkungan sekolah dan kebijakan sekolah mempengaruhi aktivitas, tingkah laku, serta interaksi pelajar di sekolah. Rasa aman dan dihargai merupakan dasar pencapaian akademik yang tinggi di sekolah. 5. Media massa sering menampilkan adegan kekerasan yang juga mempengaruhi tingkah laku kekerasan anak dan remaja. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan program pencegahan dan penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial atau rehabilitasi. Untuk pencegahan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dimulai dari anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, pencegahan melalui anak dengan melakukan pemberdayaan pada anak agar anak mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bullying. Lalu B, anak mampu melawan ketika terjadi bullying pada dirinya. C, anak mampu memberikan bantuan ketika melihat bullying terjadi atau melerai atau mendamaikan
mendukung teman dengan mengembalikan kepercayaan, melaporkan kepada pihak sekolah, orang tua, tokoh masyarakat. Lalu yang kedua, pencegahan melalui keluarga. Dengan meningkatkan ketahanan keluarga dan memperkuat pola pengasuhan antara lain, A. menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih antar sesama. B. memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antar anggota keluarga. Lalu C. membangun rasa percaya diri anak, menumpuk keberanian dan ketegasan anak, serta mengembangkan kemampuan anak untuk bersosialisasi. Lalu D. mengajarkan etika terhadap sesama atau menumbuhkan kepedulian dan sikap menghargai. Lalu berikan teguran mendidik jika anak melakukan kesalahan. Yang terakhir, mendampingi anak dalam menyerap informasi utamanya dari media televisi, internet, dan media elektronik lainnya. Yang ketiga, pencegahan melalui sekolah. Yang pertama, merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada murid bahwa pelaku bully tidak diterima di sekolah dan membuat kebijakan anti-bullying. Lalu B, membangun komunikasi efektif antara guru dan murid. Lalu C, diskusi dan ceramah mengenai perilaku bully di sekolah. Lalu menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif. Lalu menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bully. Dan terakhir, melakukan pertemuan berkala dengan orang tua atau komite sekolah. Yang keempat, pencegahan melalui masyarakat dengan membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dimulai dari tingkat desa atau kampung. Kasus seperti ini perlu sekali penanganan yang baik. Salah satu penanganan yang baik adalah dengan cara rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan proses intervensi yang dimana seorang korban diberikan arahan atau diberikan masukan agar korban tersebut tersadar bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang sangat salah dan harus dilawan. Pendekatan pemulihan dilakukan dengan mengintegrasikan kembali murid yang menjadi korban bullying dan murid yang telah melakukan tindakan agresif bullying bersama dengan komunitas murid lainnya dalam komunitas sekolah. Supaya menjadi murid yang mempunyai daya tahan dan menjadi anggota komunitas sekolah yang patuh dan berpegang teguh pada peraturan dan nilai-nilai yang berlaku. Lalu ada juga program pendekatan dan pemulihan sosial. Yang pertama yaitu mengharapkan yang terbaik dari orang lain. Yang kedua adalah bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan menghargai perasaan orang lain. Yang ketiga, bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Dan yang keempat, peduli kepada orang lain. Nah, dengan ini diharapkan para siswa mengerti bahwa poin-poin tersebut harus diterapkan pada diri mereka agar kasus bullying bisa segera hilang dan jarang ditemukan lagi di Indonesia. Sekian dan terima kasih.